Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan berjumlah lebih dari 108 itu berarti tinggal kalian cari ya ini itu pakainya tanda lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kalian diskusikan. Terus yang permasalahan kedua, Mirza akan membeli sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Lebih enak kita gambar dulu ya. Persegi panjang. Terus dengan ukuran panjangnya 30 meter lebih dari lebarnya. Berarti lebarnya belum diketahui kan ya? Lebarnya belum, katanya panjangnya 30 meter lebih dari lebarnya. Berarti kalau lebih kan jadi L ditambah 30. Karena lebih dari lebarnya, lebih 30 meter dari lebarnya. Terus karena keterbatasan biaya, ia hanya mampu membeli tanah paling besar 1000. Kalau misalkan 1100 boleh nggak? Tadi ada yang bilang biayanya nggak cukup atau uangnya nggak cukup gitu kan ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, tandanya nanti lebih dari atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Tuh nanti kalian diskusikan. Tuh ya, ini luasnya gitu. Karena keterbatasan biaya, ia hanya mampu membeli tanah paling besar 1000. Berarti kalau 1000 boleh nggak? Kalau dia mau beli 1000 boleh kan ya? Berarti ya udah, nanti kalian diskusikan ya. Oke. Terus kita ke bab intinya, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Bedanya sama persamaan kuadrat apa? Tadi kan kalau persamaan kuadrat itu selalu bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan kuadrat itu tinggal diubah aja sama dengannya jadi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Terus yang pertama, nah kenapa tadi kita review dulu tuh persamaan kuadrat? Karena untuk masuk ke bab sini itu harus ini yang cara pertamanya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan persamaan kuadratnya lupa ataupun nggak tahu gitu ya, ataupun lupa gitu, ini harus dikuasain dulu yang itu, bab itu gitu. Terus yang kedua itu ada tempatkan akar-akar yang sudah diperoleh pada garis bilangan. Jadi contohnya misalkan ada, kita udah faktor ini, ada x plus 2, x min 1 gitu ya misalkan. Berarti kan ini x nya, x plus 2 sama dengan x plus 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 2 kan ya, pindah ruas. Terus yang ini x min 1 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi 1. Terus kemudian bikin garis bilangan, berarti yang negatif selalu di sini kan, di sebelah kiri ini 1. Nah, jadi kayak gitu pada garis bilangan. Terus yang ketiga itu tetapkan tanda positif atau negatif pada garis bilangan. Ini langsung nanti ke contoh aja ya biar kalian paham. Terus yang keempat, tetapkan interval yang menjadi penyelesaiannya. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kalau misalkan tandanya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu ambil interval yang negatif. Kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Kalau misalkan tandanya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu ambil tanda yang positif. Kita langsung ke contoh biar kebayang. Di sini ada x kuadrat plus 2x min 24 kurang dari 0. Berarti di sini caranya sama kayak tadi, faktorin dulu kan ya. Min 24 berapa kali berapa tuh? 1 kali 24 masih kejauhan. Terus 2 kali 12 juga masih kejauhan. 3 dikali 8 kalau dikurang masih jauh juga, 5 kan ya. Terus 4 kali 6, 4 kali 6 kalau dikurang hasilnya 2 kan ya. Ya, terus negatifnya ditaruh di mana biar hasilnya positif 2? Itu ditaruh di 4. Udah bener kan ya? Negatif 4 kali 6, negatif 24, negatif 4 tambah 6, positif 2. Oke. Berarti ini x min 4, terus x plus 6, itu kurang dari 0. Berarti ini x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan positif 4, pindah ruas. Yang ini juga x plus 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan pindah ruas jadi negatif 6. Terus itu kan langkah pertama. Langkah kedua tadi apa? Tempatkan akar-akar yang sudah diperoleh pada garis bilangan. Berarti kita bikin garis
bilangannya. Berarti yang di sebelah kiri negatif ya, negatif 6 terus sama positif 4. Nah caranya gimana? Oh iya, tadi kan kurang dari ya. Kalau kurang dari tuh bolongannya nih kita bikin buletannya itu kosong. Kalau misalnya kan nanti ada sama dengannya gitu ya, atau kurang dari sama dengan, itu nanti buletannya penuh. Nanti kita coba di soal yang lainnya ya. Ini berarti kosong juga ya buletannya. Terus kita pakai garis selidik, bukan garis selidik, titik selidik. Berarti kita cari yang paling mudah, itu kita coba titik 0. Titik 0 pasti di tengah-tengah sini kan ya, karena di sini negatif, di sini positif, pasti di tengah-tengah ada 0. Nah, itu pasti di tengah-tengah ada 0. Nah, caranya gimana? 0 ini kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti kan kalau 0 dikurang 4 itu hasilnya berapa? Negatif kan ya. Jadi kita nggak usah nyari nilainya, tapi kita cuma mau ngelihat dia itu negatif atau positif gitu. Jadi nggak usah dihitung nilainya. Berarti kan 0 dikurang 4 itu jadi negatif, terus 0 tambah 6 itu jadinya positif. Berarti negatif dikali positif hasilnya negatif. Berarti yang di tengah-tengah ini selalu negatif, karena si 0 ada di tengah-tengah. Terus kita cari deh yang kiri sama kanannya, sebelah kiri sama kanan. Berarti ini sebelah kirinya negatif 6, ada negatif 7 kan ya. Nah kita coba negatif 7 masukin juga ke sini. Berarti negatif 7 dikurang 4 kan ya, itu hasilnya negatif. Terus yang sampingnya juga negatif 7 ditambah 6 itu hasilnya negatif juga kan ya. Berarti negatif kali negatif jadi positif. Berarti di sini positif tandanya. Yang ini juga yang sebelah kanan kita masukin. Berarti sebelah kanan yang 4 ada 5. Berarti kita masukin deh 5. Berarti kan 5 dikurang 4 itu hasilnya positif kan ya. Kalau 5 tambah 6 itu hasilnya juga positif. Berarti positif kali positif positif gitu. Oke. Kalau positif. Terus tadi langkah selanjutnya yaitu tadi kan udah tuh tetapkan tanda positif atau negatifnya. Terus yang keempat itu tetapkan interval yang menjadi penyelesaiannya. Kalau kurang dari itu ngambilnya yang negatif, kalau lebih dari itu ambilnya yang positif. Berarti di sini ambilnya yang mana? Kalau tandanya kurang dari, ambilnya yang negatif. Ya udah deh, berarti x-nya itu berada di antara min 6 dan 4. Semoga paham ya sampai sini. Oke, coba satu lagi soalnya. Min 2x kuadrat min 5x plus 3 itu lebih dari sama dengan 0. Di sini kalau mau faktorin berarti a-nya itu harus positif kan ya, nggak boleh negatif. Berarti ini harus kita kali negatif 1. Berarti kalau dikali negatif 1 jadinya 2x kuadrat, atau kita kali dulu deh, ini kali 1 ya, kali negatif 1 5x plus 3 itu lebih besar sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Berarti ini pakai pelangi ya, jangan lupa ya, kali pelangi di sini. Negatif dikali negatif 2x kuadrat ya. Terus negatif dikali negatif 5x positif 5x. Terus negatif dikali positif 3 negatif 3 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kayak gini tadi 2-nya harus kali dulu kan ke belakang. Berarti jadinya x kuadrat ditambah 5x min 6 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi, difaktorin lagi. Berarti min 6 itu 1 sama 6. Biar hasilnya plus 5, negatifnya ditaruh mana? Ditaruh di 1. Udah bener kan ya? Min 1 kali 6 min 6, min 1 tambah 6 plus 5. Berarti ini x min 1 terus x plus 6. Berarti ini jangan lupa di sini tadi kita kan masih nyimpen 2 kan ya, ini harus per 2, yang ini juga harus per 2. Ya udah. Yang ini kan gak bisa dibagi ya, 1 bagi 2, berarti 2-nya taruh di situ, jadi 2x min 1 terus x plus 6 bagi 2 3 dari sama dengan 0. Berarti yang ini 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1. Min 1 nya pindah ruas kan ya.
berarti X-nya sama dengan setengah. Yang itu juga berarti X